Walau anna ahlal qura aman wa taqaw, apabila penduduk-penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berkahi mereka. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Apabila penduduk-penduduk negeri-negeri itu mereka durhaka kepada Allah, maka yang terjadi Allah akan kirimkan bencana kepada mereka. Itu sudah jelas. Beberapa hari yang lalu kita ditegur dengan goncangan gempa. Orang yang merasa keadaannya khawatir, orang yang berdagang meninggalkan dagangannya, orang yang di kantor meninggalkan kantornya, orang yang berjualan meninggalkan jualannya, semuanya keluar minta apa? Minta pertolongan, sementara pertolongan itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana yang akan menghantam suatu negeri ataupun perkampungan itu tidak lain dan tidak bukan penyebabnya: satu, penduduknya durhaka kepada Allah; kedua, penduduknya tidak mengamalkan daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu penyebab utamanya. Tahukah kita salah satu penyebab yang saya tahu, yang saya pahami, kita diberikan peringatan dan teguran langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita ditegur dengan goncangan gempa. Untungnya Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Karena gempa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu tidak ada potensi tsunami. Andai kata ada potensi tsunami, sementara kita yang berada di Tarakan ini dikelilingi oleh lautan, apa jadinya kita? Apakah teguran tersebut kita jadikan renungan atau hanya berlalu begitu saja? Apakah teguran tersebut yang telah Allah berikan peringatan kepada kita selaku hamba, apakah hanya sekedar berlalu begitu saja atau masih membekas di hati kita pada saat ini? Kalau seandainya teguran kemarin tidak membekas di hati kita, lantas mau ditegur dengan yang seperti apa lagi? Apakah harus ada yang meninggal? Apakah harus ada yang tenggelam? Apakah harus ada yang mati? Apakah harus ada yang tertimpa reruntuhan? Baru kita sadar, paham dan mengerti bahwasanya Allah telah memberikan teguran keras kepada kita. Betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Huzaifah tadi, ketika musibah itu datang kepada kita, salah satu bentuk Allah sayang sama kita. Betul. Ketahuilah bahwasanya para anbiya ketika mereka diberikan musibah oleh Allah, yang dimana di dalam diri para anbiya tidak memiliki dosa sama sekali, bahwasanya itu bentuk Allah sayang kepada mereka, bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat mereka. Tapi ada orang yang kadang dia taat, kadang dia maksiat, kadang dia sholat, kadang dia lalai. Musibah yang menimpa mereka itu sebagai teguran keras dari Allah. Liyatuba ilallah, agar betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba yang semasa hidupnya tidak ada kebaikan dalam dirinya, entahkah dia itu orang kafir, entahkah dia itu orang munafik, musibah yang menimpa mereka itu merupakan salah satu teguran yang Allah dulukan di dunia sebelum di akhirat. Itu merupakan satu siksaan yang Allah dahulukan di dunia sebelum di akhirat. Makanya pantas ketika terjadi suatu gempa di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terjadi gempa di ujung penduduk desa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi mereka, yang hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab tidak menanyakan berapa nyawa yang hilang. Tidak, bukan itu yang Sayyidina Umar tanyakan. Dan bahkan hebatnya Sayyidina Umar tidak menanyakan berapa harta yang hilang, seberapa banyak nyawa yang hilang. Bukan itu yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar? Hei penduduk kampung, maksiat apa yang kau lakukan sehingga Allah berikan teguran keras kepada kalian? Liyatuba ilallah, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membuka hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, iklib Madinatu kada wa kada, duhai Jibril, tebalikkan kota ini, hancurkan kota itu, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jibril alaihissalam begitu dapat perintah ataupun wahyu daripada Allah, Jibril bertanya, ya Rabb, inna fi Madinata kada abduka lam ya'sika qatun. Ya Allah, sesungguhnya negeri ataupun kota yang engkau perintahkan aku untuk menghancurkannya berikut penghuninya, di situ ada seorang hambamu yang saleh, lam ya'sika qatun, seumur hidupnya dia tidak pernah berbuat maksiat kepadamu ya Allah, apa perlu aku hancurkan juga? Kata Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab apa? Ya Jibril, innahu lam yatama'ar fiha qatun. Hei Jibril, itu hambaku yang soleh tadi, wajahnya tidak pernah berubah tatkala hukumku dilanggar di depannya. Iya betul, dia itu orang soleh, orang baik. Tatkala hukumku dilanggar di depannya, dia diam. Tatkala kemaksiatan ada di mana-mana, dia diam. Tatkala kemungkaran ada di mana-mana, wajahnya tidak pernah berubah, marah karena Allah tanpa ada kepedulian. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, hancurkan satu kota itu berikut penghuninya.
Dan bahkan kalau kita buka kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya besar Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di bab amar ma'ruf nahi mungkar, di situ ada satu kisah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu negeri berikut penghuninya, sedangkan di dalam negeri itu masih ada 18.000 orang soleh, a'maluhum ka a'malil anbiya, yang amal ibadah mereka itu sama seperti para nabi, tetap digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemaksiatan merajalela, kemungkaran ada di mana-mana. Kemaksiatan merajalela itu salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala guncang kita. Karena kenapa? Kita tidak peduli dengan hal yang demikian. Kita acuh tak acuh dengan hal yang demikian. Ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah tidak diamalkan, hati-hati, bencana akan menimpa suatu negeri silih berganti. Siapapun mereka, apapun pangkat dan jabatan mereka, ingatkan kepada mereka, hai engkau yang bermaksiat, engkau yang melacur, engkau yang berjudi, engkau yang meminum minuman khamar, engkau yang narkoba, hai engkau para ulama, para ustadz, para kiai yang menjual agama Allah, yang menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutmu, sehingga yang halal kau bilang haram, yang haram kau bilang halal, yang hak kau bilang batil, yang batil kau bilang hak. Ingatkan juga kepada para pemerintah yang zalim, yang menipu rakyat, yang memakan uang rakyat, yang menindas rakyat. Betul Allah itu Rahman, betul. Betul Allah itu Rahim, betul. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, betul. Allah itu Ghafur, Allah itu Latif, Allah itu Maha Lemah Lembut, betul. Akan tetapi kita harus ingat, Allah itu memiliki sifat Al-Muntakim, Maha memberi pembalasan bagi hamba-hambanya. Setiap detik dari umur, setiap sen dari harta, semuanya demi Allah akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.